Saudara Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mundur 1 bulan sebelum Presiden Jokowi mulai berkantor dan 2 bulan sebelum HUT RI yang puncaknya digadang-gadang akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Akankah mundurnya 2 petinggi IKN berpengaruh pada tercapainya target investasi dan percepatan pembangunan IKN ke depan? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Jelang Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Lalu bagaimana Presiden Jokowi dan jajarannya menjamin percepatan pembangunan dan kepercayaan investor tetap terjaga? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu resmi mundur dari jabatan. Sebagai pengganti, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala OIKN. Pasca mundurnya Bambang Susantono dari Kepala Otorita IKN, Presiden Joko Widodo menyebut dirinya memberikan tugas baru untuk Bambang, masih berkaitan dengan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan Presiden untuk memantau progres pembangunan Istana Kepresidenan serta perkembangan persiapan HUT kemerdekaan RI di IKN. Jokowi juga bilang bahwa mundurnya Bambang karena alasan pribadi. Jokowi menambahkan bahwa Bambang telah diberikan tugas baru jadi utusan khusus internasional untuk IKN. Mengundurkan diri gitu ya Pak, itu sebenarnya alasannya apa dan ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni, karena alasannya alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Nusantara saat rapat bersama Banggar DPR. Luhut bilang tak ada masalah dengan IKN, namun ia menyinggung yang masalah pimpinannya. Ada yang lambat tapi biasa. Luhut pun menjelaskan persoalan pembebasan lahan seluas 2.000 hektar dan pelaksana tugas Kepala Otorita IKN yang diberikan ke Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ia nilai sudah tepat. IKN itu tidak ada masalah. Yang masalah yang jadi pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi, pembangunan semua jalan. Ya ada yang lambat sana sini ya biasalah. Tidak ada isu. Dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini. Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota. Apalagi sekarang pelaksana tugasnya Pak Menteri PUPR, beliau sangat cepat. Kami membantu, Setok dengan tim membantu tadi pembebasan tanah yang 2.000 hektar lebih kurang bermasalah. Tapi saya kira dengan Bank Tanah juga kita juga bekerjasamakan dan saya melihat ya overall itu akan bisa terselesaikan. Kritik keras datang dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menilai pemerintahan Presiden Jokowi terburu-buru ingin menyelesaikan pembangunan IKN sehingga melupakan kajian mendalam serta ada target tinggi yang membuat 2 pejabat OIKN mundur. Bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi, tetapi kembali ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai
direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. PKB juga memberi catatan. Wakil Sekjen PKB yang juga anggota DPR, Daniel Johan, meminta momen mundurnya kepala dan wakil kepala OIKN harus menjadi introspeksi pemerintah dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di IKN terlebih dahulu. Sehingga ini menjadi catatan penting sekaligus duduk semua yang terlibat benar-benar menilai kembali target-target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa. Pembangunan wilayah IKN diklaim telah mencapai 80%, pembangunan Istana Presiden 74%, sedangkan perumahan menteri 90%. Sementara fasilitas lain, lapangan upacara progresnya mencapai 56%. Hunian ASN ditargetkan 47 tower selesai di Juli mendatang. Sedangkan akses utama jalan tol progresnya rata-rata mencapai 70%. Dengan target investasi tahun 2024 mencapai 100 triliun rupiah, total investasi IKN di tahap 1 baru mencapai 47,5 triliun rupiah. 35,9 triliun rupiah berasal dari investasi swasta. Soal target investasi yang masih jauh dari harapan serta sejumlah kendala, antara lain pembebasan lahan, Partai Golkar tetap meyakini percepatan pembangunan IKN dapat terlaksana dengan baik. Jadi kalau kata Pak Jokowi, pembangunan lanjut terus sesuai visi misi. Nah, ini realistis atau tidak, Bang Doli? Sementara yang masih harus dikejar adalah investasinya masih jauh dari target, juga pembebasan lahan ini masih belum tercapai sampai sekarang. Iya, saya kira kan pembangunan atau pemindahan ibu kota ini sudah terencana dengan matang justru ya. Kita memulai dengan dasar pembuatan undang-undang, terus kemudian lampiran undang-undang itu ada master plan-nya, kemudian dibuat pentahapan-pentahapannya. Ya, terakhir berkunjung ke sana melihat memang progresnya cukup meyakinkan. Dan target pertama kan nanti upacara bendera tanggal 17 Agustus ya, dan sebelumnya pada bulan Juni dan bulan Juli Presiden sudah mulai berkantor di sana, dan kemudian beberapa kementerian juga sudah mulai dipindahkan gitu. Jadi kalau kami sebagai Komisi 2 dan kemudian yang terlibat ya sebagai mitra ya, Komisi 2 kan mitranya OIKN, dan kemudian juga ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang, sejauh ini pencermatan kami berjalan sesuai dengan rencana. Percepatan pembangunan IKN jadi tantangan besar pemerintah. Tapi pembangunan ibu kota Nusantara harus dilakukan secara matang dengan orientasi kepentingan publik, bukan sekadar kejar target di sisa masa pemerintahan Jokowi. Friska Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Polisi masih memburu satu DPO yang merupakan satu dari 4 tersangka penganiaya asisten rumah tangga di Tangerang, Banten. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah di Kompas Malam.